Kalau menurut saya kita punya suara. Untuk apa? Golput. Karena golput itu nggak ada gunanya. Sama dengan kita nggak peduli sama daerah kita. Pernah ada orang datang ke rumah, dia nawar uang ke saya, terus aku pilih, tapi saya bilang saya belum batas usianya. Ada berarti? Iya ada. Kalau ada orang datang mau serangan fajar, kunci pintu rumah saat diterima. Kapan Pilkada Tabanan tahun 2024 dilaksanakan? Jawab di kolom komentar ya. Buruan dan raih door prize-nya. Oke, salam jumpa Sobat Tabanan. Senang sekali saya Ani Wirasuta bisa jumpa lagi dengan Anda tentu saja dalam podcast Pilkada Tabanan tahun 2024. Dan seperti biasa nih Sobat Tabanan, kita hadirkan bintang tamu yang pastinya akan siap berbicara untuk terkait dengan Pilkada Tabanan pastinya yang jatuh pada hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024. Oke, sebelum kita lanjut bincang-bincang dan memperkenalkan siapa bintang tamu kita untuk edisi kali ini, kami informasikan di awal kami tampilkan pertanyaan ya terkait dengan kapan Pilkada Tabanan tahun 2024 dilaksanakan. Kalau Anda menyimak podcast kita kali ini pasti tahu lah kapan dilaksanakan Pilkada Tabanan tahun 2024. Segera jawab di kolom komentar dan pasti kita sudah siapkan door prize menarik dan tentu saja bagi Anda yang beruntung. Yes, sekarang kita akan lanjutkan lagi ya diskusi kita dan saat ini kita akan hadirkan anak-anak hebat dari SMA Negeri 1 Kediri. Kita perkenalkan beliau-beliau nih. Hai. Halo. Oke, masih lemas ya. Oke, apa kabar nih? Baik ya, harusnya semangat gitu ya. Oke, atau mungkin karena musim hujan, musim dingin-dingin gitu ya, jadi agak lemes gitu ya. Tapi enggak kan? Siap. Aman ya, masih aman ya. Oke, sekarang kita akan bersiap untuk memberikan informasi kepada Sobat Tabanan nih. Jadi inilah anak-anak muda Tabanan yang siap memberikan ya informasi ya terkait dengan bagaimana sih sebenarnya Gen Z saat ini ya. Apakah mereka pada cuek gitu ya dengan pilkada atau malah mereka bersemangat karena sebentar lagi akan ada pemilihan bupati dan wakil bupati Tabanan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali. Oke. Dan itu dilaksanakan hari Rabu tanggal 27 November 2024. Tahu dia ya. Oke, baik. Kita kenalan dulu deh sebelum kita nyerocos gitu ya. Karena mereka pasti punya banyak materi yang bisa kita ketahui nanti. Oke, kenalan dulu deh. Silakan. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama saya Niputu Diana Nirmalasari, bisa dipanggil Diana. Saya dari SMA Negeri 1 Kediri, Duta Demokrasi Kabupaten Tabanan. Oke, status apa ya, Bu? Kan ada janda, status enggak, bukan ya? Kan biasanya gitu. Orang pada nanya kalau kenalan statusnya gitu. Ya pastinya pelajar dong ya. Oke, jomblo? Astungkara masih jomblo. Astungkara ya, ya mudah-mudahan cepat dapat pasangan ya. Ngajarin yang jelek ini ya kita ya, nggak tetap belajar ya. Jadi tugasnya belajar gitu ya. Oke, untuk bisa membanggakan orang tua kan gitu kan? Iya benar. Oke, next berikutnya tamu kita. Baik, halo semuanya, perkenalkan nama saya Andreas Bernoulli Sentuh. Kalian bisa panggil saya Andri. Saya dari SMA Negeri 1 Kediri. Oke, baiklah. Nih dari suaranya kayaknya cocok nih kamu jadi pemimpin ya. Dari suara dulu ya. Nanti kan masih boleh kita masih menempa diri kan, meningkatkan potensi kita dulu ya. Oke, sekarang kita akan mulai. Pertanyaan-pertanyaan. Sekarang kita mau jawab kuis ya. Tapi di depan kita sudah ada kuis ya. Jadi Pilkada Tabanan tahun 2024 kapan dilaksanakan? Jangan disiapin ya. Kita berikan kesempatan kepada Sobat Tabanan untuk menjawabnya di kolom komentar gitu ya. Dan yang beruntung ada door prize-nya. Oke, teman-teman kalian diinfo ya. Siapa tahu beruntung gitu ya. Oke, kita lanjut nih. Kita membahas topik yang sangat menarik karena sebentar lagi mau pilkada. Kita mau tanya-tanya nih. Sebenarnya kalau pilkada itu kan kaitannya dengan memilih ya. Jadi di situ ada pemilih, kemudian juga ada penyelenggaranya kita KPU, kemudian yang berikutnya adalah pesertanya. Peserta itu adalah calon-calon ini ya. Nah kemudian Anda kan sebagai pemilih ya, ini penting nggak kita memilih untuk pilkada nanti? Oke, menurut dari saya pribadi untuk pemilihan itu penting karena kita itu punya suara dan kita layak untuk menyuarakan dan menentukan masa depan kita. Jangan biarkan orang lain malah yang menentukan masa depan kita. Karena dengan kita tidak melakukan golput dan kita melakukan dengan cara mencoblos, itu kita membuktikan
bahwa kita peduli dengan daerah kita, khususnya Tabanan. Oke, wow. Jadi dari suara-suara mereka tuh sepertinya sudah bersemangat nih mau datang ke TPS itu, tempat pemungutan suara. Masih nunggu-nunggu yang kapan sih? Duh lama banget gitu. Sebentar lagi, sabar ya. Iya. Ya, kita lagi persiapan. Saat ini kita sedang memasuki tahapan pemutakhiran data pemilih ya. Jadi mesti datanya dimutakhirkan sehingga nanti pastinya teman-teman sudah dicoplit nih di rumah masing-masing, sudah ditempel yang namanya stiker gitu di rumah. Jadi mempunyai hak memilih gitu ya. Syaratnya ya punya KTP elektronik gitu ya. Artinya umur 17 tahun gitu ya. Oke. Itu tadi ya. Jadi ternyata penting untuk memilih. Next, Andreas gitu ya. Ya. Oke, gimana nih? Jadi kalau dari saya sendiri itu memilih itu sebenarnya penting bagi seluruh rakyat Indonesia karena kita kan negara Indonesia itu negara yang demokratis. Dan untuk memilih pemimpin kita wajib memilih dengan suara yang kita pilih gitu. Jadi untuk memilih pemimpin juga tidak sembarangan. Kita harus datang ke TPS dan memilih pemimpin yang menurut kita baik memimpin kita untuk 5 tahun ke depannya. Oke, baik. Jadi kan sekarang ini semua pada pengen lah ya. Tapi kalian kan pasti punya kriteria dong, ya. Jadi sampai menyampaikan hal itu yang mana disebut dengan pemimpin yang baik. Ini ngomong-ngomong nih, kita lanjut lagi nih perbincangan kita ya. Pemimpin yang baik itu menurut Andre seperti apa? Kalau menurut saya pribadi ya, kalau pemimpin yang baik itu yang bijaksana, yang bisa memimpin anggotanya di bawah dengan cara pemimpinnya yang baik. Untuk memimpin rakyat dan semua orang yang dipimpinnya gitu. Terus kalau untuk selanjutnya mungkin pemimpin itu dia bisa langsung turun dengan rakyat dan bertemu dengan rakyat gitu. Oh, itu harus ya? Iya, itu kriteria menurut saya. Oke, jadi langsung terjun ke lapangan, ketemu dengan masyarakat, gitu, mendengarkan masalahnya dan terus memberikan solusi gitu. Iya, memberikan solusi terbaik dari dia. Oke, baik. Lanjut, menurut Diana seperti apa kriterianya? Baik, untuk saya pribadi, pemimpin yang baik itu ketika pemimpin itu bisa melihat, mendengar, dan menyuarakan hati rakyatnya, dan memiliki sifat yang adil dan lebih merakyat. Jadi langsung melihat situasi bagaimana rakyatnya dan memberikan solusi hal apa saja yang emang perlu diperbaiki gitu. Sempurna banget ya, itu harapan kita ya. Nanti pada saat pilkada tahun 2024 ini sebentar lagi itu akan lahir pemimpin yang kalian harapkan pastinya ya. Kan sesuai dengan asas pemilu kan langsung umum bebas jujur ya, adil ya. Lubar jurdil, langsung umum bebas rahasia jujur dan adil ya. Nah ini pasti kalian sudah paham ya. Langsungnya kenapa disebut dengan langsung, kemudian langsung umum dilaksanakan serentak ya di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian bebas, jadi kita bebas sesuai dengan tadi kan masing-masing punya kriteria toh? Iya benar. Jadi punya kriteria, saya pengen pemimpin yang ini, yang gitu ya. Kalian punya itu ya. Makanya sekarang artinya harus tahu siapa pemimpin yang kalian pilih. Nah ini yang kita mau tanyakan, kita mau gali lagi. Kalau Andrea sendiri nih, kan artinya itu di atas kertas ya, bahwa pemimpin harus begini nih. Terus kamu untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemimpin gitu ya, gimana caranya? Kalau kita dari Gen Z kan pasti sosial media, cara mendapatkan informasi itu dari sosial media. Seperti apa caranya? Biasanya kita searching di TikTok atau enggak di IG dan Facebook atau bisa di Google juga. Apa yang kamu cari di situ? Misalnya aku nyari ini ya, misalnya nyari calon bupati. Aku cari di Google siapa calon bupati Tabanan tahun 2024. Gitu. Gitu ya. Jadi Anda cari lagi. Oke. Apa teman-teman kamu seperti itu juga? Misalnya sejenisnya kepo gitu ya. Kepo begitu, penasaran gitu. Pastinya ada yang juga mungkin penasaran dan mungkin dia juga kayak saya searching di Google atau di TikTok mencari latar belakang gitu. Oke, jadi cari track recordnya ya. Iya. Kayak apa sih orang ini, seandainya nanti calonnya sudah ada kan gitu ya. Calonnya sudah ada. Nah ini sekarang ini kita masih dalam proses, kita masih menunggu nih siapa calon-calon yang akan hadir pada saat pilkada Tabanan nanti tahun 2024. Oke, kalau menurut Diana sendiri gimana? Kalau menurut saya untuk mencari informasi terkait pemimpin itu kita memang pada era sekarang pasti menggunakan media sosial yang dimana di sana bakal kita dapat menggali informasi dan tentunya informasinya itu pasti bakal
hot banget tentunya. Dan dari sana kita bisa melihat dan bisa menilai bagaimana pemimpin yang akan kita pilih. Tetapi dari kita juga bisa sih memilih, maksudnya bisa menilai pemimpin ini tuh kayak seperti apa, karena pasti kalau misalnya menjadi bupati ada tahapannya. Misalnya dari DPR dulu baru ke bupati. Nah, di sana kita bisa melihat kinerjanya bagaimana dan kita bisa langsung menilai. Kalau ada proses itu ya. Jadi pastinya kalian kepo banget nih. Oke, ada calon begini dan kemudian kalian pasti cari tahu nih ini orangnya seperti apa sih gitu ya. Apa curcolan, suka curcol, segala aspek kehidupan ada di situ, semuanya kalian bisa menilai ya. Jadi makanya hati-hati menggunakan medsos ya. Jadi semua terbaca gitu. Wow, seru ya. Jadi artinya bahwa sebentar lagi aku merasakan nih serunya nanti pilkada pada saat kita nyoblos nanti tanggal 27 November nanti ini. Nah kemudian ini sebenarnya saya masih ada meragukan ya di pikiran saya terkait dengan generasi kalian. Apa ya, menarik gak kalau ngomongin politik gitu ya menurut kalian? Oke, Diana dulu deh, gimana? Menurut saya dari mungkin generasi saya itu sangat senang sekali malahan kalau misalnya berbicara tentang politik, bahkan ingin berpartisipasi dan ikut menyuarakan suara mereka dan ingin didengar. Seperti apa? Contohnya, ini saya penasaran loh, karena ada informasi bahwa anak muda malas kepo tentang politik, tapi kalau urusan game, nomor satu nih, atau HP, produk HP terbaru gitu kan, jadi semangat gitu ya. Kalau politik, aduh ini urusan orang tua ini, nggak mau gitu ya, pengen keluar dari zona itu. Gimana nih? Contohnya itu kalau pas waktu ini kita kan ngadain pemilu. Nah, di sana ada mungkin beberapa paslon-paslon yang emang di sekolah nih ceritanya. Iya. Apa yang waktu pemilu kemarin? Yang pemilu kemarin sama pemilu. Yang sekarang sih juga ada, sudah sedikit-sedikit gitu. Siap. Kita kalau yang sekarang mungkin kita lagi nyari tahu siapa ya kira-kira yang bakal naik jadi calon gitu, paslon-paslonnya. Untuk yang pemilu yang kemarin kita ada beberapa mungkin paslon-paslon yang trending, yang emang sangat sangat sesuai lah dengan kriteria anak muda gitu. Wah, ini juga menjadi gambaran ya, siapa tahu para calon-calon kita yang akan maju nanti ini mendapat referensi dari apa yang kalian sampaikan gitu. Oh, ternyata kalau misalnya beliau-beliau ini maju, berarti ini yang harus saya garap gitu kan. Jadi kalian sudah menyampaikan ini adalah suara anak muda Tabanan ya. Seperti ini harapan-harapan mereka. Andres gimana tentang itu masalah politik ya? Jadi anak muda ogah gitu ya bilang ngomongin politik gitu. Oke, kalau dari saya sendiri untuk generasi saya kayaknya tidak terlalu seburuk itu kalau dibicarain. Karena waktu kemarin pemilihan OSIS di sekolah aja kita udah bisa melihat teman-teman begitu sangat semangat sekali mendukung temannya yang naik menjadi paslon ketua OSIS tuh, mereka sangat semangat. Jadi dalam politik tuh lumayan dalam anak muda. Jadi itu salah bentuk aplikasi ya, aplikasi mereka ya. Realnya kan pastinya pemilu dong ya. Ini dalam konteks pemilihan ketua OSIS, mereka semua kamu lihat teman-teman antusias ya untuk antusias sekali. Ini calonnya bagus, ini diskusi dengan teman, siapa yang kamu pilih ya? Nggak tahu gitu. Rahasia kan pastinya ya. Oke, pastinya juga tim kampanyenya. Ini kan ngomongin di sekolah kan. Jadi ada tim kampanye juga berusaha untuk meyakinkan pemilih. Nah, kita cerita nih kan salah satu juga contoh pelaksanaan ini kalian sudah diajak untuk terlibat seperti itu. Aku pengen tahu nih di sekolah tuh antusias atau teman-teman tuh seperti apa gitu ya. Jadi contohnya ini ada calon bagus nih. Dia ingin menginformasikan kepada ini loh, bagus loh calon ini, visi-visinya dan sebagainya gitu. Ada nggak diskusi kayak begitu? Ada, saya sendiri sama teman. Ternyata ini dia provokatornya ya. Jadi saya ngelihat teman kayak ngomong gini, tuh kakak yang itu naik kayaknya visi-visinya bagus loh untuk memajukan sekolah kita, OSIS juga. Kita pilih dia aja yuk gitu. Soalnya kalau dilihat-lihat orangnya cocok, jiwa pemimpinnya tinggi. Udah saya memberitahukan teman dan kayak tim sukses aja kamu ya. Berapa kamu dibayar sama calonnya? Enggak ada. Tapi karena memang kamu melihat bahwa dia layak ya. Dia layak. Makanya saya memberikan teman-teman bahwa kalian pilih yang ini aja. Orang ini menurut saya cocok untuk menjadi pemimpin di antara kita. Tapi tergantung mereka juga. Mereka juga punya pilihan. Tapi kamu bisa argumen lah. Jadi dalam konteks sosialisasi boleh lah ya. Jadi artinya bahwa ini yang terbaik ya. Kemudian untuk kalau sudah nyoblos
apapun itu ya rahasia. Itu rahasia kalian dengan Tuhan, kita dengan Tuhan gitu. Nggak boleh ya, juga asas kita kan begitu. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan rahasia gitu ada di situ. Artinya ya udah, itu adalah punya kita dengan Tuhan gitu ya. Oke, jadi bagus banget ya sudah ada pembinaan seperti itu, diperkenalkan lebih dini, lebih awal kalian dalam proses pemilu yang sebenarnya gitu ya. Jadi tidak kagok lagi nanti pada saat pemilu yang sebenarnya kan ya pemilu, pilkada nanti ya. Pastinya nanti ada TPS, tempat pemungutan suara. Kemudian ada nanti ketemu dengan bilik suara, di situ kita akan nyoblos itu ya, mungkin di situ juga diajarkan ya. Nah ini salah satu bentuk juga mudah-mudahan bisa diikuti oleh sekolah-sekolah yang lainnya ya. Bagaimana kita bisa mengenalkan proses pemilihan pemilu itu kepada anak-anak sehingga nanti pada waktunya mereka sudah punya hak pilih, nggak kagok lagi. Ada loh yang sebelumnya pernah kita ajak ngobrol itu datang ke TPS grogi. Ada TPS sih, gimana ya? Aku di dalam nanti pilih apa ya? Wow gitu ya. Tapi dengan pengalaman ini nanti seperti yang sudah ada dilakukan di sekolah, gimana jadinya? Menurut fair aja deh. Gimana perasaan jadinya sekarang? Perasaannya jadi lebih, kita kalau udah dikasih tahu dan kita dibina juga bagaimana sih sebenarnya proses dalam pemilih itu. Jadi kalau misalnya kita benar-benar melakukan pemilihan, kayak seperti contoh di pilkada nanti, kita jadinya nggak terlalu tegang dan udah yakin sama pilihan kita, suara kita gitu. Oke, jadi itu bentuk pembelajaran ya? Iya, benar. Oke, jadi bermanfaat juga ada seperti itu ya. Jadi polanya sama, itu dibuat sama seperti yang sebenarnya di lapangan nanti. Oke, kita sudah banyak kupas ya terkait dengan pengetahuan kalian, pemimpin yang kalian harapkan, kemudian pentingnya memilih, kalian juga sudah kupas ya. Jadi sudah ada pemahaman seperti itu dan pastinya permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, terutama di penyelenggara, yang ada namanya perangi money politik kan gitu. Kemudian juga jangan golput dan hoax gitu ya. Jadi kita harus yang namanya saring kemudian sharing. Nah, sekarang saya mau tanya ke kalian kan dunianya gadget nih. Iya, jadi kalau misalnya HP itu hilang kayaknya kalian nangis berat deh kayaknya ya. HP ku di mana ini gitu, di situ kayaknya kehidupan berikutnya, kehidupan kedua kalian di situ ya. Oke. Terkait dengan banyaknya berita-berita yang ada berseliweran, kita nggak ngerti mana yang benar. Ya biasa kan para calon pasti dia akan menyampaikan hal-hal yang baik gitu ya. Nggak mungkin lah dia muncul kok saya jelek gitu kan, nggak mungkin lah ya. Pasti yang terbaik, yang pastinya apa visi misinya dia sampaikan. Bagaimana cara kalian untuk menyaring itu dalam artian informasi yang berseliweran di media sosial tersebut? Ini kaitannya dengan hoax ya, gitu. Oke, Diana seperti apa? Kalau dari saya itu kita tentunya pasti bakal nyari lebih dalam dulu berita ini benar apa enggak, karena literasi membaca juga sangat dipentingkan terutama. Jadi jangan sampai berita hoax itu bisa mempengaruhi diri kita, karena satu kata saja itu bisa merubah bangsa ini gitu. Oke, sebuah ada penyadaran ya bahwa kita harus hati-hati menerima informasi. Andres, gimana? Oke, kalau dari saya mungkin untuk berita hoax tuh jangan langsung gampang percaya dengan satu berita. Kayak tadi kata Diana, satu kata bisa merubah sesuatu dengan begitu mudah. Nah, kalau untuk berita hoax tuh kayak kita harus banyak lebih literasi, mencari atau menggali lebih dalam lagi informasi. Setelah kita searching di Google kayak tadi, atau tidak mencari latar belakang orangnya itu memang apakah dia dari dulu begini atau begitu. Jadi seperti itu? Iya. Benar, seperti itu? Benar. Oke, ya jadi harapannya ini ada sebuah pengetahuan ya. Jadi benar, kalian memang tidak langsung mentah-mentah diterima informasi tersebut ya. Ini menyikapi orang-orang yang punya hak, tetapi tidak menggunakan hak pilihnya. Orang sebut golput ya. Itu seperti apa? Kalau menurut Andres, gimana itu? Kalau orang-orang seperti itu? Sebenarnya kalau menurut saya sendiri orang-orang seperti itu tuh harusnya mereka tidak boleh melakukan hal seperti itu ya. Harusnya mereka menyuarakan suara mereka untuk pemimpin yang akan datang. Soalnya suara mereka itu satu suara sangat penting bagi satu pemimpin. Oke. Iya. Jadi satu suara sangat penting. Sangat penting sekali. Mereka udah punya hak tapi nggak gunakan hak itu. Sebenarnya untuk mereka tidak gunakan tuh mereka salah. Harusnya mereka mempergunakan karena kesempatan itu bisa membawa mereka atau membuat pemimpin itu bisa mendukung mereka dari atas. Iya, karena mereka kan setiap orang, tadi di awal kita diskusi, setiap orang yang mempunyai hak pilih itu mempunyai kriteria pemimpin. Wah, pemimpin itu harus begini deh.
harus wow, itu kalau misalnya pemimpin ini nggak benar nih, pemimpin itu yang bagus gitu, kayak itu punya dia pemahaman. Tapi pada saat waktunya untuk menggunakan hak pilih itu gimana sih ya? Nah ini jadi perlu kita perangi ya, artinya bahwa kita ajak, mungkin diberikan penyadaran ya, bagaimana dampaknya kalau kita tidak menggunakan hak kita untuk memilih. Betul? Gimana kalau menurut Andreas? Kalau menurut saya sih, kalau dampaknya mungkin dia akan rugi ya, karena suara yang harusnya dia pilih itu dia menyia-nyiakannya kesempatannya gitu untuk memilih pemimpin yang sudah mungkin dia kriteriakan, tapi pas hari pemilihan dia nggak milih, rugi kan ya. Diana gimana Diana? Kalau menurut saya kita punya suara untuk apa? Golput, karena golput itu nggak ada gunanya, sama dengan kita nggak peduli sama daerah kita. Dan nanti cuek aja ya. Iya, padahal dia lahir, hidup dan mati di situ kan. Sadis banget ya. Karena di situ akan melahirkan pemimpin yang melahirkan kebijakan-kebijakan. Banyak ya. Misalnya kalian sekolah, nanti misalnya apa kebijakan sesuai visi misinya. Ada kemudahan-kemudahan yang pastinya akan dilahirkan di situ. Tapi kalau salah memilih pemimpin, kita kan nggak ngerti nih. Gara-gara golput misalnya, padahal mereka punya karakter pemimpin yang diharapkan udah punya gitu, tapi akhirnya nggak terpilih. Terus selama 5 tahun dong akhirnya dipimpin oleh orang yang nggak sesuai gitu, nggak sesuai kriteria punya kita. Betul. Jadi artinya bahwa kita dorong ya, jadi jangan sampai golput gitu ya. Datang ke TPS cuma beberapa menit gitu ya. Iya benar. Kita punya beberapa menit saja. Gitu ya lagu kita ya, jinglenya pilkada. Iya benar, memang beberapa menit saja. Itu nggak ngabisin waktu lain, tinggal coblos aja gitu. Tentukan pilihan dari rumah, dari sebelum-sebelumnya sudah punya, ini yang akan menjadi pemimpin saya gitu kan. Ini penting ya untuk diketahui ya. Jadi buat teman-teman yang sudah mempunyai hak pilih, artinya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Lanjut lagi, ini yang sedang kita perangi terkait dengan money politik. Mungkin Andreas sudah punya materi tentang ini, bisa disampaikan Andreas. Kalau money politik itu dikasih uang untuk memilih dan sebagainya, gimana? Pernah, saya mau cerita dikit. Pernah ada orang datang ke rumah, dia nawar uang ke saya, terus pilih, tapi saya bilang saya belum batas usia. Ada berarti? Iya ada. Ada, mereka ke rumah-rumah gitu. Berarti ini ada saksi nih. Memang terjadi ya? Iya, terjadi. Aku bayangin itu hanya sebuah cerita. Soalnya ada tuh di medsos kan, lagi berseliweran kemarin itu sampai buka kotak amal di depan rumah gitu. Terima serangan fajar gitu. Datang juga tuh. Dirimu dapet ya. Iya, tuh gimana tuh? Jadi pendapat kamu dengan orang-orang seperti itu tuh kayak apa? Sebenarnya untuk pendapat saya sendiri, untuk orang-orang seperti itu, kalian menghabiskan duit. Iya. Kenapa? Karena suara itu bebas dari pemilih kita. Jadi bebas, walaupun kalian kasih uang ke kita, tapi pilihan kita bukan kalian, kan rugi kalian yang ngasih uang. Jadi buat apa ngasih uang? Tapi buatlah kepercayaan pada orang yang akan memilihmu. Gitu. Jadi sebenarnya untuk money politik tuh nggak terlalu berguna sebenarnya kalau menurut saya sendiri. Apalagi di generasi kalian ya. Saya bertemu dengan banyak anak muda ya, terutama Gen Z ya. Ini benar-benar punya visi, jadi visioner banget. Jadi ini pilihan saya, walaupun apapun itu gitu ya. Ya mudah bisa diikutin oleh teman-teman yang lain ya. Oke, terus menurut Diana nih apa? Gimana menurut Diana? Menurut saya, pandangan saya tentang money politik itu nggak ada artinya, karena ketika kita punya suara, jangan sampai uang atau iming-iming yang bisa membayar suara kita. Karena 5 tahun itu lama, dan masa depan itu ya kita yang nentuin, bukan uang itu. Karena uang, dapat uang 1 juta, tapi akhirnya dalam beberapa bulan aja udah habis, ketimbang 5 tahun gitu. Berarti jangan macam-macam nih, harus pilihannya betul-betul yang terbaik lah ya, yang memimpin kita ya. Andreas ada tambahan mungkin apa tuh? Yang mungkin terkait dengan ini, karena aku tertarik dengan dirimu yang ada pengalaman ya, datang nyodorin gitu pilih, dan kamu nyampaikan saya belum cukup umur gitu ya. Beneran ada ya? Iya, dia ke rumah-rumah terus ngetuk, terus ngasih selembaran untuk coblos nomor ini dari partai ini, terus dia ngasih uang 200. Terus saya bilang saya nggak mau terima, soalnya saya belum bisa memilih, saya nggak mau terima. Tapi kalau misalnya kamu punya hak pilih, misalnya kamu terima apa enggak? Sebenarnya kalau boleh diterima ya boleh, rezeki 200.000 lumayan, maka nggak kesel. Terus kalau untuk pilih, saya tetap pilih suara saya. Makanya tadi saya bilang kalau dia ngasih uang tuh rugi dia. Iya, ini catatan kan ada orang yang mungkin pas dia ngasih uang, ada orang yang nggak mau memilih dia sudah pandangan untuk pemimpin nomor ini,
Tapi kau ngasih uang untuk dia, rezekinya dia yang dikasih. Oh ya, masih beda-beda masing-masing. Iya. Apa ya, orang yang punya argumen sendiri ya. Jadi artinya bahwa dari apa yang disampaikan oleh Andreas, kasihan gitu ya. Iya. Buat yang ngasih itu ngabis-ngabisin duit aja karena masing-masing udah punya pilihan gitu ya. Betul. Tapi pada saat itu kamu dikasih duit kan artinya pilih ini ya. Ya, itu jawaban kamu kan mestinya. Iya, kayaknya pasti jawab. Kalau nggak ya berarti nggak dikasih duitnya. Nah terus gimana dong ininya? Kita kan mau berjuang ini. Jadi kalau dia nggak kasih juga nggak apa-apa kan, suara-suaranya saya. Saya kan yang memilih untuk memimpin ke depannya, bukan dia. Gitu. Iya. Ya ini kita dapatkan suara anak-anak muda ya. Artinya bahwa sebagai calon juga harus dipikirkan ini ya. Jadi biar tidak menghabiskan uang banyak. Ya, kemudian kalau terpilih, kalau nggak terpilih itu banyak banget ya. Iya. Dan tentu saja ini harusnya kita berikan pemahaman ya kepada yang memberi dan yang menerima ya, yang memberi dan yang menerima. Ya. Jadi artinya bahwa orang sudah mau dikasihin uang pasti ada permintaan dong. Iya. Kan? Tadi dibilang pilih nanti nomor sekian gitu kan. Dan kemudian jawabannya demi uang itu, jawabannya iya. Kan gitu ya. Betul. Jawabannya iya, uang dikasih gitu kan. Tapi pada saat di TPS pilihannya lain. Nah, itu kan bohong. Bohong, banyak kasus seperti itu. Nah, terus gimana dong? Anda sebagai penerima uang. Next ke depan nih, kita kan yang sudah lewat-lewat sudahlah. Jadi kita memberikan pemahaman ini agar artinya kita clear lah. Jangan sampai artinya bahwa tadi dibilang ya, gara-gara uang itu cuma sekali doang. Iya, benar. Dan akhirnya banyak pihak yang dirugikan. Betul. Oke, coba aku minta klarifikasi dari Andreas deh tentang kondisi itu. Oke, kalau untuk kondisi itu sih gimana ya? Kalau untuk yang penerima dulu ya. Yang untuk penerima tuh sebenarnya apa yang dia lakukan itu salah karena dia membohongi tadi. Uang yang dia pakai untuk kepribadiannya dia, sedangkan yang diminta dari yang ngasih dia nggak ngikutin. Nah, itu sebenarnya salah. Jadi saran terbaik, kalau ada orang datang mau serangan fajar, kunci pintu rumah saat diterima. Iya. Iya, kayak begitu ya, kejir. Atau nggak usah dilayani tamunya. Oh gitu. Ya, atau mungkin jangan sampai segitunya kali ya. Tetap artinya kita memberikan pemahaman. Ya. Iya, ya maklum lah, ini kan kita anak-anak, kalian pemilih pemula ya. Iya. Ya masih betul-betul ya agak-agak hijau lah ya. Jadi masih baru berproses gitu ya. Jadi sudah dikenalkan dengan proses yang namanya serangan fajar ya. Jadi ini juga harus mendapatkan pemahaman ya, dalam artian bahwa jadilah warga yang baik ya. Dan kita targetnya adalah 5 tahun itu dipimpin oleh pemimpin yang baik juga kan gitu ya. Kalau peluang-peluang ini diberikan ya, kapan kita akan mendapatkan pemimpin yang diharapkan seperti itu. Karena berjanji ya, kadang ini kan janji itu didengar sama Tuhan kan gitu kan, itu antara kita dengan Tuhan. Oke, dia tak tahu yang ngasih duit itu tentang kitanya berbohong, tapi kita dengan Tuhan berbohong gitu kan. Nah kemudian juga tadi Andreas bilang bagi pemberi ini sesuatu yang merugikan lah ya. Kenapa? Mereka juga punya pilihan. Jadi ya janganlah melakukan itu. Merugikan diri sendiri, uang itu loh. Ini pengalamannya ya sudah ada. Tapi menarik ya. Jadi ini sebagai sebuah pembelajaran, saksinya juga sudah ada gitu ya. Dan tentu saja ini menjadi pembelajaran buat kita next ke depan. Artinya clear, kita akan mendapatkan pemimpin yang baik dimulai dari diri kita ya. Oke, Diana, seperti apa tentang apa yang disampaikan oleh Andreas tadi? Untuk yang disampaikan Andreas, saya setuju kalau misalnya nanti kalau ada money politik lagi atau yang menyebarkan iming-iming apapun itu, apalagi sampai ke rumah-rumah, itu jangan sampai ada yang bisa menerima sampai ngubah pilihannya apa yang kriteria dari diri sendiri. Karena memilih pemimpin itu ya dari hati nurani, dan pemimpin itu adalah cerminan dari masyarakat. Kalau masyarakatnya baik, ya kita memilih pemimpin yang baik. Dan kalau masyarakatnya buruk, ya kita memilih pemimpin yang buruk. Jadi ketika kita memilih pemimpin dari hati nurani kita, ya otomatis kita memilih pemimpin yang baik gitu. Oke. Tapi dalam konteks ini kan ada tahapan nih ceritanya. Jadi dalam tahapan pilkada ini ada yang namanya tahapan
pemutakhiran data pemilih gitu kan, seperti yang mungkin sudah datang ke rumah-rumah petugas kita Pantarlih ya, mendata kalian ya, apakah kalian mempunyai hak pilih apa tidak, itu sudah terdata di situ. Dan kalau belum terdaftar kalian sudah punya hak tetapi tidak, segera laporkan ke kita karena itu adalah hak kalian untuk mendapatkan itu. Nah kemudian yang tahapan berikutnya itu masuk ke tahapan pencalonan. Ya, artinya bahwa kita akan mendapatkan nanti calon-calon yang maju. Nah, pada saat calon-calon ini maju, pasti mempunyai kesempatan untuk sosialisasi. Gimana dong caranya mereka memperkenalkan diri, ya? Artinya visi misinya, menyampaikan visi misinya, toh kan hari pada saat ada masanya, mereka sosialisasi. Kita terbuka, jadi kita harus tahu visi misi dari para calon, dah. Jadi kita pengen tahu apa sih rencana-rencana dia seandainya dia terpilih menjadi pemimpin, itu pada saat sosialisasi, pada saat kampanye, gitu ya. Jadi dengarkan dengan baik, bukan serta-merta langsung wah tulak jangan, aku takut dengan money politik. Nah artinya itu kembali lagi ke diri sendiri. Tapi kalau ada yang bawa-bawa gitu, kasih pemahaman ya. Jadi seperti itu. Jadi berikan kesempatan seluas-luasnya kepada calon ya untuk menyampaikan visi misinya, apa maksud dan tujuannya. Kalau dirasa baik, kenapa tidak gitu? Kan gitu ya? Setuju nggak? Setuju. Oke. Andreas deh ngomong mungkin sedikit statement ya buat Semeton Tabanan nih ya, buat pemilih-pemilih nih, apa yang harus dilakukan pada saat pilkada nanti tahun 2024. Silakan Andreas. Jadi baik untuk semuanya. Jadi untuk pemimpin nanti, kalian boleh memilih pemimpin yang dari hati nurani kalian. Kalian merasa dia cocok untuk menjadi pemimpin, memimpin kalian semua. Dan mungkin dia juga kriterianya mungkin seperti pemimpin yang bijaksana, baik, dan langsung merakyat gitu. Oke. Ada pesan lagi yang lainnya seperti yang kita tadi bicarakan? Ada pesan Kak? Mungkin segitu saja. Segitu aja. Oke, Diana apa? Baik, Semeton Tabanan, dalam beberapa bulan ke depan mungkin kita akan memilih seorang pemimpin dalam demokrasi kita. Di Pilkada Tabanan 2024 bukan hanya sekedar rutinitas 5 tahunan, tetapi juga sebuah kesempatan emas bagi kita semua untuk memilih seorang pemimpin yang baik untuk Kabupaten Tabanan khususnya. Dan Gubernur Bali, untuk di mana nantinya jangan sampai ada money politik dan ada berita-berita hoaks, dan dari hati nurani kita untuk memilih siapa pemimpin yang dapat menyuarakan suara kita. Dan setiap suara itu sangat berarti. Pilihan Anda bisa menjadi penentu masa depan kita. Apakah kita ingin Tabanan yang lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat? Jika iya, jawabannya hanya satu. Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos. Mantap, sudah orasinya mantap ini ya. Tapi itu benar-benar ya. Nanti dilaksanakan itu sarannya yang luar biasa sekali. Sudah klop itu. Kalau kalau kita beli bakso tuh lengkap, udah dengan sambelnya, ada sausnya, ada tipat, ada apa lagi ya, macam-macam. Telurnya. Komplit sudah paketnya ya. Thank you Andreas ya. Ini kamu sudah memberikan ya sedikit testimoni juga ya terkait dengan apa yang kita bicarakan tadi. Kemudian juga Diana juga ya sudah berbagi informasi terkait dengan pemahaman kalian terkait dengan demokrasi itu sendiri. Dan pas kebetulan juga, jadi sebentar lagi di bulan November ya, tanggal 27 November 2024. Pasti nyoblos. Kita akan memilih yang namanya Bupati dan Wakil Bupati Tabanan. Kemudian juga kita akan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Oke, klop sudah semua bincang-bincang kita hari ini. Kita tutup ya dengan jargon kita. Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos. Setuju ya? Setuju. Oke, kita mulai ya. Oke, Pilkada Tabanan tahun 2024 pasti nyoblos. Oke, saya Ani Wirasuta. Sampai jumpa.